Pengacara Hotman Paris Hutapea hari ini menghadiri panggilan Bareskrim Polri untuk memberi keterangan terkait kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melibatkan pengacara Rasman Arif Nasution. Hotman mengaku dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hotman Paris tiba di Bareskrim Polri pada pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Hotman mengaku diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan yang disebut telah membuat gaduh persidangan. Menurut Hotman, kericuhan bermula saat hakim memutuskan bahwa persidangan harus berlangsung tertutup karena membahas materi asusila sesuai ketentuan hukum. Namun keputusan tersebut memicu kemarahan Rasman. Hotman menyebut ia akan menceritakan apa yang ia lihat dan alami di persidangan kepada penyidik Bareskrim Polri. Kita ke trending topik yang pertama, pemirsa, soal demo yang dilakukan oleh para mitra atau driver ojek online. Ini yang menjadi trending pertama kita hari ini, di mana keberadaan driver online, terutama ojek, ini tentu masih sangat dibutuhkan ya, masih jadi andalan untuk mungkin banyak sekali warga di ibu kota dan sekitarnya, karena masyarakat menganggap lebih praktis dan juga lebih cepat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan ojek. Tapi ternyata dibalik dari keuntungan-keuntungan yang dirasakan oleh para konsumen, nah para pengemudi online inilah yang bukan angkutan resmi yang terdaftar di Kementerian Perhubungan karena Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur terkait dengan kendaraan berbasis aplikasi online. Jadi justru mereka yang merasakan adanya tekanan ataupun kerugian-kerugian. Nah, meski jumlah pengemudi online baik taksi ataupun ojek terus meningkat dari tahun ke tahun ya pemirsa, ini sampai mencapai jutaan pengemudi dengan berbagai layanan yang disediakan, tapi pemerintah belum merevisi Undang-Undang Lalu Lintas tersebut. Sedangkan sampai saat ini pemirsa, para driver berstatus mitra dari perusahaan aplikasi penyedia jasanya. Ya, dan dalam demonstrasi kali ini pemirsa, tuntutan ini buntut dari hubungan mitra kerja antara driver ojek online dan juga aplikator yang dinilai merugikan para driver karena tidak mendapatkan hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi pemirsa, poin utama dari aksi hari ini, mereka meminta adanya tunjangan hari raya atau yang kita biasa sebut dengan THR. Kemudian adanya protes karena tidak adanya keuntungan yang setimpal nih dari hubungan mitra kerja antara driver dan juga aplikator. Dan kami akan membahas trending topik yang kedua, ini terkait dengan aturan baru korban PHK yang hingga siang hari ini pencariannya mencapai 2.000 pencarian berdasarkan Google Trends. Ya, jadi ini bisa dibilang kabar baik juga ya Jessica dan pemirsa. Ini baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan peraturan jaminan kehilangan pekerjaan alias jaminan sosial kepada korban PHK. Nah, apa saja sebetulnya isi dari peraturan itu kita lihat bersama. Ya, jadi kalau berdasarkan informasi yang sudah kami himpun berikut ini pemirsa, yang diambil dari peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025. Pertama, PP ini merevisi sejumlah aturan pemerintah terkait JKP yang telah diatur lewat PP nomor 37 tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat isi PP-nya, terutama yang terkait dengan manfaat uang tunai yang diberikan kepada korban PHK. Oke, jadi pemirsa, mulai tahun ini besaran nilai manfaat tunai untuk korban PHK menggunakan perhitungan 60% dari besaran upah selama 6 bulan. Dan rumus ini berbeda dari peraturan sebelumnya. Kalau pada peraturan sebelumnya yang kita mengacu pada PP 37 tahun 2021, ini manfaat uang tunai diberikan dengan skema 45% dari upah selama 3 bulan pertama dan 25% selama 3 bulan berikutnya. Jadi ini perbedaannya ya pemirsa. Kalau sebelumnya maksud kami sebelumnya ada 45%, kemudian sekarang jadi 60%. Ya, itu salah satu perubahannya. Nah, kita lihat lagi poin lainnya pemirsa. Terkait dengan manfaat JKP, ini tetap akan diterima meski perusahaan mengalami pilot.
Jika menunggak hingga 6 bulan, perusahaan ini kemudian bertanggung jawab melunasi tunggakan dan denda yang berlaku. Pekerja kemudian terkena PHK memiliki waktu 6 bulan untuk mengajukan klaim manfaat JKP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.